admin lansir dari media resmi nasional berita soloraya.com, yaitu terkait. Ini kebijakan baru dari PAN-RB yang menguntungkan ASN dan non-ASN. Tenaga honorer dan ASN akan segera dimudahkan oleh kebijakan yang dibuat pemerintah, khususnya Menparp dan BKN di tahun 2023. Menparp bersama Badan Kepegawaian Negara melakukan pemangkasan proses bisnis layanan yang akan memudahkan pelayanan tenaga honorer dan ASN. Pemangkasan layanan ini ditargetkan akan berjalan di bulan Januari tahun 2023 dan bisa memudahkan para tenaga honorer untuk melakukan layanan kepegawaian. Kebijakan bagi tenaga honorer ini sesuai dengan misi pemerintah untuk menggunakan perkembangan teknologi sebagai langkah transformasi birokrasi pemerintah. 3 bulan terakhir BKN dan Kementerian PAN-RB secara kolaboratif mewujudkan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kemudahan layanan kepegawaian melalui digitalisasi ini akan berdampak positif kepada jutaan PNS, tutur Menparp, Azwar Anas. Dari kebijakan baru tersebut, akan ada proses pemangkasan mulai dari proses bisnis sampai aspek infrastruktur sistem yang digunakan oleh ASN dan juga non-ASN. Selain itu, nantinya seluruh layanan kepegawaian akan menggunakan sistem yang sama, yaitu sistem informasi ASN yang akan mendukung target pemerintah untuk mencapai satu data Indonesia lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemangkasan layanan kepegawaian yang sudah dilakukan antara lain, pemangkasan layanan pensiun dari 5 tahapan menjadi 2 tahapan saja. Lalu ada juga layanan kenaikan pangkat dari 8 sampai 14 tahapan kini hanya menjadi 2 tahapan saja. Layanan pindah instansi juga diubah dari harus melalui 11 tahapan menjadi melewati 2 tahapan saja. Hal ini juga termasuk layanan perbaikan dan menetapkan NIP yang semula 2 tahapan menjadi bisa selesai dalam 2 hari kerja saja. Kebijakan pemangkasan bisnis ini diharapkan bisa membuat skema yang lebih baik dalam manajemen ASN dan juga akan mempermudah ASN dan non-ASN untuk mengurus masalah pegawainya. Misalnya soal pensiun. Tiap tahun yang pensiun jumlahnya bermacam-macam tapi berkisar 100.000 sampai 150.000 pegawai. Nah, dengan layanan yang singkat, beliau-beliau yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara tidak perlu repot mengurus administrasi pensiunnya, jelas Anas. Pemangkasan proses bisnis lewat digitalisasi ini akan membawa manajemen ASN Indonesia selangkah lebih maju lagi. Nanti disentuh dengan aspek peningkatan kompetensi dan sistem reformasi birokrasi tematik yang fokus pada dampak, kita akan bersama-sama mewujudkan birokrasi yang profesional, lanjut Anas. Tentunya kebijakan ini menjadi kabar baik di awal tahun 2023 bagi para ASN dan juga non-ASN. Terutama untuk non-ASN, khususnya tenaga honorer yang dikabarkan akan segera dihapus dan ditiadakan oleh pemerintah di tahun 2023 ini. Semoga saja kebijakan ini bisa membawa layanan baru yang profesional di lingkungan pegawai negara. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.